Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Enam mobil yang diduga digunakan untuk mengetap BBM terjaring razia polisi di Samarinda. Di segmen 2, selain kemunculan penjual bendera merah putih, Anda juga kami beri sajian kilas berita menarik sepekan terakhir. Pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasar Utara jadi perhatian Kabahar Kapolri. Hujan tidak menghalangi Wakapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto melakukan razia pengetap BBM yang mengantre di SPBU. Dalam razia yang digelar Kamis siang itu, ia mendapati beberapa mobil yang diubah fungsi sebagai tempat penimbunan BBM. Modusnya cukup beragam, mulai memperbesar ukuran tangki hingga membawa wadah penyimpanan berkapasitas ratusan liter. Agar wadah itu tidak terlihat, pelaku menutupinya dengan terpal. AKBP Eko Budiarto menegaskan, razia ini dilaksanakan untuk menjawab keresahan warga akibat aktivitas penimbunan BBM tersebut. Dari 2 SPBU yang disasar, ia mendapatkan 6 mobil, terdiri 2 mobil roda 4 dan 4 mobil roda 6. Dari ketiga titik itu kita mendapatkan beberapa barang bukti roda 4 dan roda 6 yang memang sudah dimodifikasi. Nanti proses akan didalami oleh Reskrim dengan proses pembuktian dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak. Kedua mobil tersebut sudah dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, sedangkan sopirnya sudah ditilang. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Tim Puslap 4 Mabes Polri Cabang Surabaya bersama Inafis Polda Kaltim dan Polresta Samarinda Kamis siang diterjunkan ke lokasi kebakaran di simpang Jalan Gerilya Kebahagiaan Sungai Pinang. Tim ini diterjunkan untuk mencari titik awal dan penyebab timbulnya kobaran yang memicu kebakaran besar. Beberapa saksi dihadirkan, termasuk pemilik tempat usaha pencucian kendaraan bernama Masri, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Benda-benda yang berkaitan dengan kebakaran disita untuk diteliti di laboratorium forensik. Tim ini menjanjikan hasil penyelidikan akan diketahui sepekan kemudian. Kegiatannya dari lapor Polda Jatim yaitu ada 2, yaitu mencari lokasi api pertama dan penyebab. Itu aja. Ada kabel, ada bekas motornya pompa, terus ada kunci juga. Jadi itu nanti yang akan bercerita mengenai penyebab. Dugaan sementara dari motor itu tadi Pak? Belum berani saya. Belum berani. Harus kita analisa ke dalam. Saya harus kita analisa barang bukti, analisa ke lab untuk menentukan penyebab. Berapa lama biasanya? Kurang lebih seminggu. Seminggu ya? Salah satu korban menyatakan api sudah membesar saat ia keluar dari dalam rumahnya. Ia melihat api itu muncul dari bangunan yang dijadikan tempat pencucian kendaraan. Namun, warga ini menegaskan penghuni bangunan itu bukanlah penduduk setempat.
turun bawa ember mau lewat sini sudah meledak. Nah, sepengetahuan sampean ini sudah sering terjadi pengetahuan nggak di sini? Nah, kalau yang di sini saya tidak tahu, dulu kan Andi punya warung di depan juga tuh. Yang depan ini. Iya, di depan. Jadi pada saat kejadian Bapak ini ada nggak di sini pada saat itu, Pak Masri ini? Nah, ada. Ada ya. Berarti ini memang pencucian motor dan mobil. Oh iya ya. Kebakaran di Jalan Gerilya Kebahagiaan ini menjadi perhatian serius polisi karena diduga dipicu oleh aktivitas pengetap BBM secara liar. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Desa Pancajaya, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara ini akan segera menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Bersamanya terdapat 86 desa lain di seluruh Kutai Kartanegara yang menggelar kegiatan serupa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Kutai Kartanegara, Arianto menyatakan terdapat 306 bakal calon kepala desa yang dinyatakan lolos seleksi verifikasi data. Sebagian dari mereka tengah mengikuti seleksi tes tertulis. Tes ini diberikan ke bakal calon yang jumlahnya lebih dari 5 pendaftar dan rangkaian seleksi tersebut akan diumumkan 31 Juli 2022. Ya memang ya terkoreksi maksimal 5. Ya, makanya yang kemarin bakal calonnya itu lebih dari 5. Itu yang dilakukan tes tambahan. Seleksi tambahan namanya. Seleksi tambahan kemarin yang dilakukan scoring terhadap 4 indikator, 1 dan ditambah tes tertulis kemarin kan yang kita laksanakan serentak di hari Senin tanggal 25 itu. Kemarin juga langsung diumumkan hasil tesnya, langsung diketahui oleh masing-masing peserta. Ya, jadi ini tinggal proses penetapan calon kepala desa terpilih lagi nanti sampai terakhir sampai 31 Juli. Untuk tahapan berikutnya, calon kades yang lolos akan langsung menggelar kampanye. Diharapkan Pilkades tahun ini berjalan aman dan lancar dan tidak terjadi praktek politik uang. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.